Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi fin jamalika wa innahu fin kitabika. Wa tahirin mujahidin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia nikmat hidayah berkahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wa tahirin mujahidin, jamaah dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita mengikuti ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintah beliau, talabul ilmi faridatul a'la kulli muslim. Diwajibkan setiap umat Islam itu belajar menuntut ilmu, wabil khusus terhadap adalah amal dan ibadah. InsyaAllah dalam tayangan dan kesempatan yang baik ini, dengan channel kita Buya Pasaman Timur, kita akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Terutama kita mengingat lagi ibadah syahadah kita, yaitu sholat. Dalam waktu dan kesempatan yang pernah kita tayangkan dalam rukun hakikat sholat adalah wajib kita memahami dan belajar. Kenapa? Dasar daripada sebuah ibadah itu adalah hakikat. Apalagi sebuah khusus ibadah syahadah, yaitu marhalah muqarabah, perbuatan rohani, amaliyah rohani kita kepada Allah. Bagaimana perbuatan rohani kita? Ibadah itu adalah perbuatan rohani, berbeda dengan perbuatan jasmani, dikatakan dengan marhalah fil jazadiyah. Ini akan memberangkatkan ke ifa'alus sholah. Kalau ifa'alus sholah itu kita hanya melakukan rakaat, rukun dan rakaat. Tetapi kalau sudah iqamatis sholah, mendirikan sholat, kita harus mengenal lebih dalam selapat 7 tingkatan. Inilah 7 derajat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan derajat ibadah kita, maka kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita
dengan memperdalam ilmu hakikatnya. Dalam kesempatan ini kita akan mengenal kembali 3 perkara yang menjadi kodrat solat. Apa yang menjadi kodrat solat adalah 3 perkara tersebut, yaitu tentang sujud, sajid, dan masjid. Sujud, sajid, masjid. Ini adalah sebuah hukum hakikat. Ini adalah sebuah ketentuan hakikat. Nah, di sini harus kita perjelas sejauh mana kita mengenal kata sujud. Mungkin dari sisi rakaat, perbuatan sifat af'alullah, gerakan zahir. Mungkin sujud ini di saat kita sujud meletakkan kening ke lantai atau ke sajadah. Nah, itu kalau itu yang dikatakan sujud, tidak bisa kita memaknai hakikatnya atau mengimani rahasia yang terkandung di dalam hakikat sujud tadi. Maka sujud ini dikatakan sujud penyerahan ketakutan seseorang kepada seseorang. Layaknya seperti orang minta ampun, saking takutnya dia minta ampun dengan mensujudkan kepalanya ke kaki lawannya. Tapi dalam hukum hakikat salat ini akan mengartikan 3 makna kasah, wakasah, dan wakasasah. Artinya apa? Apa itu sujud? Apa itu siapa yang sujud atau sajid? Dan di mana dia sujud atau masjidnya? Nah, ini hakikat. Bukan kita berpikir masjidnya masjid syahadiyah seperti masjid yang di atas tanah, bukan. Yang di masjid di sini adalah yaitu makomnya atau disebut dengan kolbi solatnya. Nah, di sini kita belajar bagaimana kita melakukan 3 perkara tadi. Yang dikatakan sujud itu adalah bagaimana kodrat sirnya Allah berhadapan wujud kepada wujudnya Allah. Apa yang dikatakan sirnya Allah? Skala kodrat yang berasal dari rahasia Allah, yang dipandu oleh wujud batin andi kita. Itu dia melakukan takhluk kepada wujud batin bilahnya Allah. Ya. Jadi dengan dia melakukan takhluk dalam arti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini a'la. Nah, a'la ini adalah nama ketuhanan yang bersifat aftar bagi diri kita, yaitu sifat aftar, sifat kenyataan, alif tersurat. Dia melakukan sesuatu penyembahan ketakhlukan, sebuah wujud kepada sebuah sir kepada wujudnya Allah. Apa yang dikatakan wujudnya Allah? Adanya Allah pada setiap makom adanya, makom wujud dalam batin kita. Jadi dengan sir mengadakan ketakhlukan dengan sifat kasahnya, beliau akan membawa kauni itu bahasa batin, kepada wujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sucikanlah aku ya Allah dari sifat kebatilan umat di kodratmu ini ya Allah, dari kesucian kebatilan umat. Kenapa? Karena sir ini adalah sebuah diri sifat bagi Allah yang diperintahkan untuk menyembah. Maka dengan adanya perlakuan persekutuan sifat kemanusiaan yang dilakukan oleh akal dan nafsu, maka itulah hadas.
Itulah hadasnya sifat aftarnya Allah, yang mana dia harus memohon, minta disucikan dan ditinggikan derajatnya dari sifat kebatilan umat pada dia sebuah diri, karena dia adalah sebuah diri yang dijadikan. Kalau Allah bukan diri, tapi Allah menjadikan diri sebagai umat, karena Allah Tuhan ingin dipanggil, dia menjadi Tuhan dan ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah, inilah hakikat tadi, persentuhan persekutuan sifat kodrat umat melebihi daripada kodrat Allah yang harus dijaga. Ternyata dalam hidupnya kodrat ini kebanyakan sifat umatnya. Nah, dia minta disucikan dari sifat kebatilan diri. Ini yang dikatakan sujud, yaitu takhluk, ya, takhluknya kepada asalnya sendiri. Yang kedua adalah sajid. Apa yang dikatakan sajid? Yaitu siapa yang sujud. Nah, yang sujud yang dikatakan sir Allah tadi, yaitu sujudnya atau takhluknya. Yang kedua adalah takhluknya sifat am atau sifat zahir Allah atau batin Allah yang terlihat zahirnya ini kepada batin wujud, atau dikatakan batin diri atau diri yang batin atau diri yang halus disebut al-haq. Jadi dengan adanya yang sujud ini adalah perbuatan wakasah. Wakasah itu adalah hadas, mohon disucikan. Ya Allah, sucikanlah sifat batinmu pada zahirmu, pada zahirku ini, dan tinggikanlah derajatnya ya Allah. Jadi minta ditinggikan hadas-hadas pada zahir dan batinnya Allah pada diri kita. Jadi minta disucikan hadas zahir dan batin, zahirnya am, batinnya an. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa mana hakikat dari wakasah ini? Yaitu kelalaian kita di dalam mensucikan sifat zahir dan batin Allah dari perbuatan batil kemanusiaan kita. Padahal dia kodratnya Allah. An'am ta'alaihim, sebuah diri yang dijadikan oleh Allah. Inilah Fatihatun Nasun atau kita An'am. Yang ketiga, yang kedua tadi sajid, yang ketiga adalah masjid. Masjid yang dimaksud di sini bukan masjid di atas tanah, cuma dikatakan dengan qalbi atau azali atau sajadahnya Allah. Apa sajadahnya? Inilah yang dikatakan sifat khabir atau sukunnya Allah. Di tempat alam qalbi atau alam azali disebut dengan alam kosong, alam sukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini namanya wakasasah. Jadi kalau wakasasah itu adalah salah satu sifat kelalaian dari mensucikan tempat dia sujud, yaitu di mana batin zahir tadi dan zahir serta yang sir berwujud tadi lupa membersihkan makom sujudnya. Ini yang dikatakan masjid. Jadi sujud, apa yang sujud takhluknya sir kepada wujud. Sajid, apa yang sajid, yaitu mensucikan kodrat zahir dan batin Allah, an dan am. Dan apa yang masjid, ini yang dikatakan qalbi atau dikatakan makom batin, alam sukun atau alam kabir.
di mana disitulah as-sajadahnya Allah kabirau walhamdulillahi kasirau wa subhanallah ibukrata wasila wa kasirau wa subhanallah. Makanya ini harus disucikan dan tinggikanlah derajatnya ya Allah. Jadi kalau tiga perkara ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, baik itu terutama di dalam masa sujud. Jadi kalau kita bermarifat, kita cukup melihat dan mengalamkan ayat solat, bukan ditambah. Tapi kalau pandangan kita menuju kepada kodrat yang tiga tadi, maka kauniyah ini bahasa batin. Sebelum qudsi ada namanya kauni. Kauni itu berbahasa batin dirinya Allah kepada diri sifat kepada kodratnya Allah. Ya bahasa batinnya seperti tadi yang tiga tadi. Nah ini yang dikatakan kasah, wakasah dan wakasasah. Kelalaian dalam hadas membersihkan dan mensucikan. Ya kan? Nah disinilah kelupaan kita. Maka kita minta disucikan kodrat tadi. Nah itu yang dikatakan kodrat solat, yaitu fikli, khawli, kolbi. Itu syarat sah solat. Nah qalbi inilah yang terakhir tadi. Ini yang dikatakan masjid. Jadi kalau kita sudah membersihkan mana batin alam kabir itu, alam sukun kosong yang harus kita sucikan dan memohon ditinggikan derajatnya kepada Allah, maka itulah tempat berpijaknya. Karena diri ini sir, maka dikatakan berdirinya hakikat solat itu. Hakikat solat itu berdirinya diri batin di dalam alam batin. Apa yang dikatakan diri batin? Diri yang tersembunyi, yaitu diri yang sirnya Allah. Innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya manusia itu aku jadikan dari rahasiaku. Atanal sirha wa ananil sirhu. Artinya engkau kujadikan dari rahasiaku dan aku jadi karena rahasiamu. Inilah saling sir sir. Disinilah saling rahasia dan menuju kerahasiaan. Rahasia di balik rahasia. Jadi kalau kita sudah meningkatkan nilai daripada sujud kita kepada Allah, maka derajat solat kita semakin meningkat. Derajat solat kita semakin tinggi. Tapi kalau kita melakukan sujud dengan mensujudkan jasad, itu bukan sujud kepada Allah. Itu sujud minta ampun kepada orang yang ditakuti. Termasuk orang tua, minta ampun kita sujud. Tapi kalau sujud kepada Allah adalah diri yang hakikat. Diri yang hakikat yang dikatakan mensucikan kodrat-kodrat. Kalau sebelumnya dinaikkan martabat sujud ini, maka kasahnya itu mensucikan segala batin bagi Allah dalam diri, segala sifat sir dari Allah dalam qalbi, dan mensucikan mawjudullah nurnya Allah dalam jasad. Ini sebelumnya. Tapi setelah pemahaman kita tingkatkan derajatnya, maka dia menjadi sujud sajid masjid. Nah kita akan beralih pandangan, naik, bukan diambil satu hilang satu, tapi naik pemahaman itu kepada sujud sajid dan masjid. Inilah yang dituntut oleh tiga perkara syarat sah solat dalam hakikatnya: fikli, khawli, qalbi. Nah qalbi ini adalah azalinya Allah dalam diri, alam batinnya Allah dalam diri kita. Nah, ini yang dikatakan perwarisan nyawa adalah batin Allah, perwarisan zat pada Muhammad adalah rohani.
dan perwakilan hayatnya Allah nurani pada jasad, tempat asal muasal ruh jasad ini jadi. Jadi dengan kita sudah meningkatkan pandangan, kita tingkatkan marwah solat kita, maka Allah memberikan tingkatan derajat ibadah kita. Allah tingkatkan derajat ibadah kita sehingga sampai pada titik Allah berikan hidayah. Kalau solat kita sudah diberikan hidayah, insya Allah apapun yang kita lakukan, kalau amal solat kita, kalau nilai solat kita rusak di mata Allah, maka seluruh perbuatan amaliyah kita semua akan rusak. Tapi apabila yang dihisab pertama sekali itu adalah amal solat, kalau solatmu benar, maka semua perbuatan baikmu menjadi catatan hidup. Tapi kalau solatmu rusak, semua perbuatan baikmu tidak ada di dalam lauh mahfuz kitabnya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah mari kita tingkatkan selalu bagaimana kita mendapatkan marwah solat itu berderajat sampai hendaknya aras solat kita harus sampai dengan ma'rifah. Jadi kalau benar pensaksian fardu ain kita dalam solat, maka sampailah ke aras Allah. Inilah kalau memang perbuatan hakikat ini belum membuat sampai kepada aras, berarti belum sampai kepada Allah. Jamaah hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dengan kita melakukan peningkatan derajat solat, tentunya yang akan lebih dahulu kita tingkatkan adalah derajat diri kita. Jangan nanti kita belajar hakikat solat tetapi tidak belajar hakikat siapa yang solat. Maka kita harus merasa dua makna. Berbicara tentang Islam ada dua, bicara tentang kodrat ibadah, dan yang kedua berbicara tentang kodrat diri. Kalau soal diri, kodrat diri dan Allah belum selesai di dalam penyatuan syahadat ahadah, maka yang melipat tangan itu belumlah dikatakan hanya diriku yang bisa menghadap kepadaku. Diriku itu apa? Bukan Allah itu sebuah diri, tapi Allah menjadikan sebuah diri yang dikatakan umat, karena Tuhan ingin menjadi Allah dan dia ingin dipanggil namanya Allah. Inilah ilah wal Allahu la ilaha illallah. Hanya ilah yang ingin menjadi Tuhan dan ingin dipanggil dengan asma Allah. Nah, di sini kita harus benar-benar teliti dalam menjalankan hakikat solat itu, harus benar-benar mencapai tingkat derajat pemahaman solat. Jadi kalau kita selalu meningkatkan rahasia-rahasia pemahaman solat, insya Allah untuk memahami ibadah-ibadah yang lain sudah banyak kemudahan. Baik para jemaah dan hadirin sekalian, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama dan bisa dijadikan satu pegangan bahwasanya solat yang benar itu solatul marhalah fil mukasyafatullah. Solat yang benar itu adalah menjadikan sesuatu kembali menjadi satu. Ihram, itu adalah diri sir yang bertajalli kepada wujudnya Allah. Baik, mudah-mudahan di lain waktu kita akan sambung lagi dalam pemahaman dan ketinggian derajat ibadah menuju
hidayah dan karomahnya Allah. Baik, bagi para hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada saudaraku seiman, kalau ingin mengikuti bimbingan belajar ilmu tauhid, bagaimana sholat dan zikir yang benar, insyaallah silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsinya YouTube Buya Pasaman Timur, dan silakan menghubungi petugas dalam penerimaan murid. Mudah-mudahan kita bergabung di grup belajar ilmu tauhid yang mana ditayangkan live atau Zoom 1 minggu sekali, dimanapun berada akan dijangkau oleh kekuasaan Allah melalui wujud-wujudnya yang ada di dunia ini. InsyaAllah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.